Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah mangga, buah selasih, enak dicampur buah kuku ini. Kami ucapkan terima kasih telah hadir di Zoom Al-Hasani. Anak itik sedang berdandan, induk ayam bermain tali. Betapa nikmatnya membahas Al-Quran, hati yang gundah terobati. Alhamdulillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, dengan tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya, rahmat sehatnya, rahmat imannya, rahmat Islamnya, dan rahmat-rahmat lainnya, sehingga kita di Bagda subuh ini dapat menambah ladang pahala dengan mengikuti pengajian Bagda subuh di Al-Hasani. Marilah kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani yang merupakan pokok acara kita pada pagi hari ini yang selalu kita nanti-nantikan. Yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini pendamping beliau adalah Ibu Erismayanti. Pertama-tama kita sapa dulu Ustadz. Semoga Bapak Ustadz selalu sehat bersama keluarga tercintanya dan seluruh anggota Al-Hasani. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Erismayanti. Waalaikumsalam Bu Riri. Udah siap Bu? Insya Allah. Tidur nyenyak semalam. Ini hal-hal yang sangat membanggakan bagi kita peserta Al-Hasani, yaitu bisa mendampingi Buya menguraikan Al-Quran. Baiklah, ibu-ibu, Ya, bapak-bapak semuanya, kepada Bapak Ustadz Haji Al-Hasani, kami persilahkan dengan pendamping beliau, Ibu Erismayanti. Syukran Bu Riri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafiz. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama, marilah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak berikan kepada kita rahmat dan iman serta karunia-Nya. Allah berikan kita nikmat Islam, anugerah yang terbesar dalam kehidupan kita saat kita mulai tampil di muka bumi ini. Allah berikan kita nikmat Islam. Dan sampai sekarang kita pun tetap istiqomah memegang Islam sebagai agama kita. Dan Allah menyatakan inna dina indallahil Islam, bahwa sesungguhnya agama sisi Allah adalah Islam. Nah, kita bersyukur. Lalu Allah berikan kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah juga bagi kita menghindari larangan-larangan Allah. Mudah bagi kita untuk sholat, mudah bagi kita untuk berpuasa, mudah bagi kita menyisihkan sebagian harta kita untuk kita jalankan, disumbangkan di jalan Allah. Lalu mudah bagi kita untuk pergi ke Mekah, melaksanakan ibadah haji. Mudah, itu faktor iman. Mudah kita melangkahkan kaki kita ke masjid, mudah bagi kita untuk mengunjungi panti-panti asuhan, dan mudah bagi kita untuk menyantuni yatim piatu. Itu perintah dari Allah. Itu karena ada iman. Kemudian kita juga mudah meninggalkan perbuatan maksiat. Mudah kita tidak berjudi, mudah kita untuk tidak berselingkuh, mudah bagi kita menahan itu semua. Itu faktor iman.
Kemudian Allah berikan kita nikmat sehat badan, mata kita masih bisa berkedip, telinga kita masih bisa mendengar, lidah kita masih bisa bertutur kata yang indah. Itu semua adalah nikmat Allah. Lalu Allah berikan kita nikmat panjang umur. Dengan nikmat panjang umur ini, kita punya modal yang sangat kuat untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah. Dan jadikan hari-hari kita hari-hari yang bernilai ibadah. Kegiatan kita sehari-hari harus ada nilai ibadahnya. Tidak ada lagi perbuatan kita yang terbuang percuma sia-sia. Apalagi perbuatan maksiat, nggak ada lagi pada diri kita. Mata kita gunakan melihat hal-hal yang disuruh oleh Allah, terutama melihat Al-Quran. Telinga kita mendengar hal-hal yang baik, terutama juga mendengar ayat suci dilantunkan. Dan lidah kita dan mulut kita bicara hal-hal yang baik, dan terutama juga membaca Al-Quran. Semuanya perbuatan baik kita lakukan. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakuran, hamba yang pandai bersyukur. Selawat, beri salam, tidak lupa kita sampaikan kepada jiwa kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uswatun hasanah kita, role model kita, contoh teladan kita. Bagaimana beliau sebagai seorang kepala rumah tangga, bagaimana beliau sebagai seorang tetangga, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang sahabat, dan sebagainya. Kita mencontoh beliau, siapapun kita. Dan kita berharap kelak nanti di yaumul hisab berjumpa dengan beliau, Nabi kita yang sangat kita cintai. Dan kita pun diberikan sepanjang beliau, dan kita memasuki surga bersama-sama beliau nanti. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita diberikan tetangga bersama Rasulullah. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat lanjutan kemarin ya, surat An-Nisa ayat 12. Dari mulai ayat berapa kemarin tentang waris ya, insya Allah nanti kita carikan tentang fikih warisnya. Jadi kalau masalah fikih kita tidak membahasnya ya, dan kita serahkan kepada ahlinya. Yang kita bahas nanti adalah gramatikal saja. Baik, pagi ini saya bersama Bu Eris Mayenti. Assalamualaikum Bu Eris. Waalaikumsalam, Buya. Bu Eris di mana posisi sekarang ini? Serpong, Buya, Tangerang Selatan. Oh, Tangsel ya. Bu Eris kapan masuk Al-Hassani, Bu Eris? Bulan November, Buya, 2022. Oh, siapa yang ngajak Bu Eris? Bu Vivi Denita. Siapa? Bu Vivi Devita. Denita. Nah, Bu Eris dengan Bu Ya. Vivi Devita tuh buangnya apa? Saudara. Saudara buang si sepupu, si pasukuan atau apa? Saudara Sanduang, Buya. Oh, Sanduang itu berarti ibunya sepupu ya, ibunya yang sepupu ya. Ibu-ibunya lagi. Oh, ibunya lagi. Bu Eris Mayenti ini asli dari mana nih kalau boleh tahu nih? Orang Surian, Buya. Oh, Surian. Surian di mana? Ladang Padi. Oh, Ladang. Yatenya Pasak. Sama itu Wisma Andam Dewi tahu? Tahu, itu juga saudara. Oh, saudara juga. Ajaklah dia masuk Iya. ke Al-Hassani. Udah pensiun dia kan? Udah, Nah, udah, ajaklah. Buya. Ajaklah. Udah pernah ngomong sama dia Tahu tentang lagi. Al-Hassani enggak? Belum. Oh, ajak ngomong nanti. Ajak masuk ya. Ya, insya Allah. Oke. Nah, Ibu ayat 12 ini latihan cukup panjang nih ya. Berapa lama latihannya pada saat apa ini? Tampil ini? Latihan 2 kali, Bu, ya, dikarenakan kendala sakit. Oh, sakit. Bu Eris yang sakit atau suami yang sakit? Bu Eris. Saya Sakit apa Bu Iya. Eris? Sakit apa? tipes sama DBD. Oke. Sekarang udah sembuh? Sekarang gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mendingan, Bu, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan baca Quran kita sembuh ya. Baik, Ya, Bu amin, ya Rabbal Eris. alamin. Bersiap waktu dan tempat kami persilakan ya. Silakan ya. Ya, makasih, Bu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya untuk Allah yang telah mencurahkan bagi kita semua begitu banyak nikmat kepada kita semua, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kelapangan waktu, sehingga pagi hari ini kita bisa berkumpul di media Zoom Al-Hasani pada kajian ba'da subuh. Salawat beriring salam kita persembahkan kepada Nabi yang paling agung, Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau atas izin Allah. Dan semoga kita semua, keluarga besar Al-Hasani, dapat dikumpulkan di jannahnya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada Buya yang terhormat, Buya Rizal Ahsani selaku penemu, penyusun, sekaligus pembimbing dan mengajarkan gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Atas kesungguhan dan kesabaran beliaulah sampai saat ini kita masih istiqomah belajar gramatikal metode Al-Hasani. Selanjutnya, rasa terima kasih saya aturkan kepada Bapak Joko sebagai wali kelas saya di November malam yang banyak sekali membantu saya dalam proses belajar. Terima kasih juga untuk Bapak, Ibu para pembimbing dan pengajar, baik tahsin maupun gramatikal Al-Hasani. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu di kelas November malam yang selalu kasih semangat dan doa dalam persiapan tampil pada pagi hari ini. Terima kasih juga pada sahabat surgaku SMP 88 Surian, terutama untuk Bunda Definisi yang selalu kasih semangat dan doa. Baiklah, saya akan melanjutkan uraian surat An-Nisa ayat 12 yang sudah terlebih dahulu diuraikan oleh sahabatku Lasyarni Ayub hari Kamis kemarin, bagian 1, 2, 3, dan 4. Dari penggalan 1 sampai dengan penggalan 66. Hari ini saya akan melanjutkan ke bagian 5, 6, 7, dan 8. Penggalan ke-67 sampai dengan penggalan ke-112. Terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhun falihuma sudus. Wa in kanu aksara min dzalika fahum syuraka
as-sulusi min ba'di wasiyati yusa biha waidain audain wasiyati yusa biha audainin ghaira mudar. Ini dia kesini capek. غير مضار وصية من الله والله عليم حليم صدق الله العظيم. Lanjut ke penggalan ke-67. Penggalan 67 wa. Penggalan ke-68 in. Penggalan ke-69 kana. Penggalan ke-70 rajulun. Belum nampak, Bu. Belum nampak ya, Bu. Layarnya nggak ada. Pak Yunasman, gimana Pak Yunasman itu yang apa? Kayaknya si screen-nya Pak Yunasman. Akhirnya nggak kelihatan Pak Yunasman. Kosong Pak. Pak Yunasman bisa apa? Mute kali Pak Yunasman, dibuka mic-nya. Pak Yunasman, mic buka Pak Yunasman mic-nya. Mic Bapak, mic-nya. Kosong si screen-nya Pak Yunasman. Nah, belum kelihatan gambarnya Pak Yunasman. Oh, tadi belum kelihatan juga dari tadi. Belum. Oh, aduh. Belum nampak sama sekali. Ya, Nah, udah. Itu? baru. Sudah. Sudah jelas, Pak. Ketujuh. Bentar. Ini udah di maaf diulang lagi. Dari penggalannya. Ya. Langsung screen 2. Screen 2-nya, Mbak. Ini Hilang, Pak. ya. Nggak ada. Lagi loading. Layar gelap. Waduh. Screen 2-nya, Pak. Itu Udah, Pak. Ada. udah bisa, Pak. Udah. Silakan Bu Aris. Masuk ke penggalan 67 wa. Penggalan ke-68 in. Penggalan ke-69 kana. Penggalan ke-70 rajulun. Penggalan ke-71 yurasu. Penggalan ke-72 kalalatan. Penggalan ke-73 awi. Penggalan ke-74 imra'atun. Penggalan ke-75 wa. Penggalan ke-76 la. Penggalan ke-77 hu. Penggalan ke-78 ahun. Penggalan ke-79 au. Penggalan ke-80 uhtun. Penggalan ke-81 penggalan ke-82 penggalan ke-83 uli wain. Penggalan ke-85 huma. Penggalan ke-86 as-sudusu. Penggalan ke-87 fa. Penggalan ke-88 in. Penggalan ke-89 kanu.
Penggalan ke-90 aksaro. Penggalan ke-91 min. Penggalan ke-92 zalika. Penggalan ke-93 fa. Penggalan ke-94 hum. Penggalan ke-95 suraka'u. Penggalan ke-96 fi. Penggalan ke-97 as-sulusi. Penggalan ke-98 min. Penggalan ke-99 ba'di wasiyatin. Penggalan ke-100 yusa. Penggalan ke-101 bi. Penggalan ke-102 ha. Penggalan ke-103 au. Penggalan ke-104 dainin. Penggalan ke-105 wayra mudarin. Penggalan ke-106 wasiyatan. Penggalan ke-107 min. Penggalan ke-108 Allahi. Penggalan ke-109 wa. Penggalan ke-110 Allahu. Penggalan ke-111 alimun. Penggalan ke-112 halimun. Ayat keberapa itu? Masuk ke bagian 5, penggalan ke-67 sampai dengan penggalan ke-86. Penggalan ke-67 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-68 in huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-69 kana. Bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan harokat patah. Udah. Artinya huruf. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini terdapat kaidah siasat 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah ada. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-70 rajulun. Bentuknya KBKK tunggal. Cirinya diakhiri dengan dhammah tain. Akar kata rojala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ulun. Artinya laki-laki. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 138. Penggalan ke-71 yurasu. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya diawalin dengan ya. Ciri pasifnya KKSAD-nya yu. Huruf kedua akar kata berharkat patah. Pelakunya huwa. Akar kata warisa. Polanya fa'ala. Terdapat dalam artinya dia akan diwariskan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 496. Penggalan 74 kalalatan. Bentuknya KBKK jamak. Cirinya diakhiri dengan patah tain dan ta marbuto. Akar kata kala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'alatun. Artinya saudara dekat selain bapak dan anak. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 380. Penggalan ke-73 awi huruf bermakna artinya atau. Harusnya au karena sambung sukun setelahnya menjadi awi. Penggalan ke-74 imra'atun. Bentuknya KBKK tunggal. Cirinya diakhiri dengan dhammah tain dan ta marbuto. Akar kata maru'a.
Pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya if'alatun. Artinya perempuan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 415. Penggalan ke-75 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-76 la huruf bermakna artinya bagi. Penggalan ke-77 hu kata ganti artinya nya. Penggalan ke-78 ahun bentuknya KBKK tunggal, cirinya diakhirin dengan domah tain. Akar kata ahawa menjadi aho. Pola kata di sini terdapat sia 2 huruf, yaitu memiliki 2 huruf sia berdasarkan penelitian dalam buku materi halaman 32. Kata ini termasuk 14 kata yang kurang lebih berjumlah 10% dalam Al-Quran. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya saudara laki-laki. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 36. Penggalan ke-79 au huruf bermakna artinya atau. Penggalan ke-80 uhtun. Bentuknya KBKK tunggal. Cirinya diakhirin dengan domatain. Akar kata ahawa menjadi aho. Di sini juga terdapat sia 2 huruf, yaitu memiliki 2 huruf sia berdasarkan penelitian dalam buku materi halaman 32. Kata ini termasuk 14 kata yang kurang lebih berjumlah 10% dalam Al-Quran. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'latun. Artinya saudara perempuan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 37. Penggalan ke-81 fa huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-82 li huruf jar artinya bagi. Penggalan ke-83 kulli wahidin. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari 2 buah kata benda, yaitu kulli dan wahidin. Kulli adalah KBKK yang seharusnya kullu. Karena sebelumnya ada huruf jar li, maka menjadi kulli. Akar katanya kala. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fu'lun. Artinya tiap-tiap. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 380. Wahidin adalah bentuknya kata benda pelaku aktif sebagai objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhirin dengan domah kasrotain. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua akar kata berharkat kasro. Ciri objek tunggalnya fathah tain. Seharusnya wahidin adalah wahidan. Karena kata kedua dari kata benda majemuk maka menjadi wahidin. Akar kata wahada. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilun. Artinya seorang. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 494. Penggalan ke-84 min huruf jar artinya dari. Penggalan ke-85 huma kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-86 asudusu. Bentuk KBKK. Cirinya diawali dengan alif lam, akar kata sadasa, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'ulun, artinya 1/6.
terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 166. Arti bagian kelima adalah, dan jika ada laki-laki atau perempuan, saudara dekat selain bapak dan anak diwariskan, dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap orang dari mereka 1/6. Masuk bagian ke-6, penggalan ke-87 sampai dengan penggalan 105. Penggalan ke-87 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-88 in, huruf bermakna artinya jika. Penggalan ke-89 kanu, bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan waw sukun alif, pelakunya hum. Akar kata kawana menjadi kana. Di sini terdapat kaidah syiah 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Polanya fa'ala, artinya dia telah ada, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386. Penggalan ke-90 aksaro, bentuknya KKL, cirinya diakhiri dengan harkat patah, pelakunya huwa, akar kata kasaro, polanya afala, artinya dia telah memberikan dengan banyak, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 368. Penggalan ke-91 min, huruf bermakna artinya dari. Penggalan ke-92 zalika, kata tunjuk jauh yang artinya itu. Penggalan ke-93 fa, huruf bermakna artinya maka. Penggalan ke-94 hum, kata ganti artinya mereka. Penggalan ke-95 surakau, bentuknya KBKK jamak, akar kata surika, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'alaun, artinya persekutuan. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 196. Penggalan ke-96 fi, huruf jar, artinya dalam. Penggalan ke-97 as-sulusi, bentuknya KBKK, yang seharusnya as-tulusu, karena ada huruf jar di sebelumnya, maka menjadi as-sulusu, as-sulusi. Akar kata salasa, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fu'ulun, artinya sepertiga, terdapat dalam Kamus Munawir halaman 154. Penggalan 98 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-99 ba'di wasiyatin, bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari dua buah kata benda, yaitu ba'di dan wasiyatin. Ba'di adalah KBKK yang seharusnya ba'du, karena sebelumnya ada huruf jar, maka menjadi ba'di. Akar kata ba'ida, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya setelah, terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 68. Wasiyatin adalah kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan kasroh ten dan tamar buto. Ciri pelaku aktifnya, huruf kedua akar kata berharkat kasroh. Ciri objek tunggalnya wasiyatan, karena kata kedua dari kata benda majemuk, maka menjadi wasiyatin.
Akar kata wasoya menjadi waso. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya pemberi wasiat. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 500. Arti dari kata benda menjamuknya adalah setelah pemberi wasiat. Penggalan ke-100 yusa. Bentuknya KKSAD pasif. Ciri KKSAD-nya diawali dengan ya. Ciri pasifnya KKSAD-nya yu. Huruf kedua akar kata patah. Akar kata wasoya menjadi waso. Di sini terdapat dua huruf sia, yaitu memiliki dua huruf sia berdasarkan penelitian dalam buku materi halaman 32. Kata ini termasuk 14 kata yang lebih kurang berjumlah 10% dalam Al-Quran. Polanya af'ala, artinya dia akan diwasiatkan. Terdapat dalam kamus Munawir halaman 1563. Penggalan ke-101 bi huruf jar artinya dengan. Penggalan ke-102 ha kata ganti artinya nya. Penggalan ke-103 au huruf bermakna artinya atau. Penggalan ke-104 dainin bentuknya KBKK, cirinya diakhirin dengan kasrotain yang seharusnya dainun, karena ada huruf jar sebelumnya maka menjadi dainin. Akar kata dayana menjadi dana. Di sini terdapat kaidah sia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'lun. Artinya hutang. Terdapat dalam kamus Mahmud Yunus halaman 133. Penggalan ke-105 ghairu mudarrin. Bentuknya kata benda majemuk yang terdiri dari dua buah kata benda, yaitu ghairu dan mudarrin. Ghairu adalah KBKK. Akar kata ghayara menjadi ghara. Di sini juga terdapat kaidah sia 2, kaidah sia 1.2, yaitu dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lun, artinya tidak. Mudarrin adalah KBPA objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan kasrotain. Ciri pelaku aktifnya diawali dengan mu. Ciri objek tunggalnya patah tain. Yang seharusnya mudarrin. Karena dia huruf kata kedua dari kata benda majemuk, maka menjadi mudarran. Yang seharusnya mudarran. Karena kata kedua dari kata benda majemuk, maka menjadi mudarrin. Akar katanya darra. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya mufa'ilun. Artinya memudaratkan. Arti dari kata benda majemuknya adalah tidak memudaratkan. Arti bagian ke-6 adalah maka jika dia telah memberikan lebih banyak dari itu, maka mereka persekutuan dalam sepertiga. Surakat tadi belum. Sepertiga dari setelah pemberi wasiat dan diwasiatkan dengannya atau hutang. Tidak memudaratkan.
Bagian ketujuh, penggalan 106 sampai dengan 108. Penggalan 106, wasiatan, bentuknya. Kata benda pelaku aktif objek tunggal. Ciri kata bendanya diakhiri dengan patah tain dan ta marbuto. Ciri pelaku aktifnya huruf kedua kasro. Ciri objek tunggalnya diakhiri dengan patah tain. Akar kata wasoya menjadi waso. Pola kata kerjanya fa'ala. Pola kata bendanya fa'ilatun. Artinya wasiat. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 500. Penggalan ke-107 min, huruf jar artinya dari. Penggalan ke-108 Allahi, Allah. Arti bagian ke-7 wasiat dari Allah. Bagian ke-8 penggalan 109 sampai dengan 112. Penggalan 109 wa huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-110 Allahu sebagai subjek dari kata alimun dan halimun. Allah. Penggalan 111 alimun. Bentuknya kata benda superlatif. Cirinya adaya sukun antara huruf kedua dan huruf ketiga. Akar kata alima, polanya fa'ilun. Artinya maha mengetahui. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 278. Penggalan ke-112 halimun. Bentuknya kata benda superlatif. Cirinya adaya sukun antara huruf kedua dan ketiga. Akar kata haluma, polanya fa'ilun. Artinya maha penyantun. Terdapat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 108. Arti bagian ke-8 adalah dan Allah maha mengetahui dan maha penyantun. Arti keseluruhan surat An-Nisa ayat 12 adalah dan bagi kalian separuh dari apa yang istri-istri kalian meninggalkan. Jika bagi mereka tidak ada anak. Maka jika bagi mereka ada anak, maka bagi kalian 1/4 dari apa yang mereka meninggalkan setelah pemberi wasiat. Wasiat dengannya atau hutang. Mewasiatkan dengannya. Dan bagi mereka 1/4 dari apa yang kalian meninggalkan. Jika tidak, dia bagi kalian ada anak. Maka jika bagi kalian ada anak, maka bagi mereka 1/8 dari apa yang kalian telah meninggalkan setelah pemberi wasiat. Kalian mewasiatkan dengannya atau hutang. Dan jika ada laki-laki atau perempuan, saudara dekat selain bapak dan anak, diwariskan, dan baginya saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka bagi tiap-tiap orang dari mereka 1/6. Maka jika dia telah memberikan dengan banyak dari itu, maka mereka persekutuan atau bersama-sama dalam 1/3 dari setelah pemberi wasiat dan diwasiatkan dengannya atau hutang. Tidak memudaratkan wasiat dari Allah dan Allah maha mengetahui dan maha penyantun. Alhamdulillah. Wah, amin. Sudah Pak Irman? Baik, Bapak Ibu semuanya, gimana rasanya Bu Rismayanti? Alhamdulillah lega ya. Ya. Ya lega banget. Iya. Jadi memang banyak hitung-hitungan ya. Jadi Bapak Ibu semuanya
tadi sudah diuraikan. Memang kalau kita lihat sepintas kita belum bisa memahami. Ya. Saya juga masih meraba-raba. Untuk itu kita datangkan nanti ahlinya ke sini. Insya Allah sudah ada channel kita. Insya Allah Pak Mazwar Makmur nanti akan kita bahas khusus tentang harta ahli waris ini. Gimana dari ayat dan semua ayat kita bahas. Jadi secara fikih. Nah, kita bukan ahli fikih, jadi kita serahkan ke ahlinya. Kita hanya batasin dalam tanya jawab nanti dalam gramatikalnya. Tadi kemarin sudah dibahas sampai ayat, jadi saya menghemat waktu dari penggalan yang dibacakan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana, dan jika ada rajulun, seorang lelaki, nah awim ra'atun. Kita tarik ke depan ya, karena dia sama usia. Dan seorang perempuan, jadi tarik ke depan ya. Yurasu, diwariskan oleh kalalatan. Seseorang yang tidak punya, dia diwariskan oleh saudaranya yang tidak punya anak laki-laki dan tidak punya bapak. Dikatakanlah dia apa ya? Di atas nggak ada, ke bawah nggak ada. Yang penerima waris utama kan dalam Islam penerima waris utama itu laki-laki. Dia tidak punya bapak dan dia tidak kalalatan, satu kondisi ya. Itu harus pakai pikir nanti ya. Jadi di dalam kamus kan kalalatan itu saudara selain dari bapak dan anak. Jadi tidak punya anak laki-laki ya. Jadi seorang laki-laki itu perempuan diwariskan oleh kalalatan. Seorang yang tidak punya saudara laki-laki dan punya bapak. Walahu, dan baginya akun au ukhtun. Punya dia yang diwariskan tadi punya saudara laki-laki dan punya saudara perempuan. Jadi nanti pakai grafik ya, nanti kita minta sekali lagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu, kita minta nanti seorang narasumber yang ahli dalam hukum waris. Jadi sebenarnya kita ada beberapa tugas ini yang tertunda. Pertama, hukum ahli waris. Karena ahli waris adalah bagian dari perpindahan harta. Jadi kita peroleh harta, satu dari perdagangan, satu dari waris, satu lagi dari infak ya, jadi beberapa. Jadi kita ambil satu persatu nanti ya. Kemudian maka falikuli, maka setiapnya wajib seorang minhuma dari keduanya dapat kesudusun, 1/6. Nah, jadi kalau yang meninggal kalalah, mungkin kemarin kalau kasusnya mungkin Bu Meli kemarin Pak Anas Yusuf meninggal itu, dia tidak punya kakak, itu yang memilih, nggak punya bapak, nggak punya anak. Dan fa'ingkanu, dan jika mereka aksara lebih banyak min zalik dari demikian atau dari satu, maka bagi mereka berserikat fisulusi dalam sepertiganya. Jadi sepertiga bagi-bagilah, mau 3 orang, 5 orang nanti ya. Lagi masalah fikih kita serahkan ke ahli fikihnya. Min ba'di, setelah wasiat, berwasiat. Wasiat itu memberikan wasiat. Wasiat itu bisa jadi saya kalau meninggal, tolong masjid di sana diberikan sumbangan. Atau kalau saya meninggal, berikan anak yatim sekian persen. Nah, itu wasiat ya. Nah, wasiat itu harus dipenuhi. Bisa aja dia berwasiat, dia punya angan-angan, misalnya dia punya rumah, punya ini, punya mobil saya jualkan untuk masjid. Nah, bisa wasiat itu dipenuhi itu. Atau saya dikuburkan di kampung halaman saya, tentu ada biaya pergi ke sana. Keluarin semua di situ ya. Yusa, dia berwasiat biha dengannya. Jadi wasiatnya apa saja. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu wasiat, ya, wasiat juga ada peraturannya nanti. Tidak boleh melebihi sepertiga harta. Audain, atau utang. Ini kayak bahasa Pak. Jadi bisikan dia berwasiat dan membayar utang. Audain itu utang, jadi artinya utang dibayarkan dulu. Jadi wasiat dipenuhi semuanya, kemudian utang-utang dibayarkan. Nah, sisanya baru dibagi. Nah, pembagian tadi itu ketentuannya ya. Nah, jadi kemudian audan ghaira mudarin, tidak memudaratkan. Artinya wasiat tidak boleh melebihi ketentuan. Bisa aja saya kalau meninggal harta saya seluruhnya di jalan Allah juga rupanya. Jadi ada maksimumnya kalau dari hadis perlu ya. Kita datangkan ahlinya. Mungkin nggak boleh lebih sepertiga. Ibu punya harta totalnya 10 miliar, maka wasiatnya nggak boleh lebih dari 3 miliar.
Nah, itu kira nanti ya. Lagi masalah fikih kita serahkan ke ahlinya. Kemudian wasiatan minallah. Itulah ketetapan dari Allah. Kalau wasiat dari Allah ya ketetapan, ketentuan, peraturan ya yang datang dari Allah. Nah, saya melihat di sini sangat sempurnanya agama Islam ya. Sampai pembagi waris pun ditetapkan. Mungkin saya nggak tahu di agama lain apa ada apa enggak ya sampai sedetail ini. Bagaimana kalau dia punya anak, bagaimana dia punya suami, bagaimana ibu punya apa, bagaimana dia tidak punya. Nah ini kan bagian yang tidak punya. Dia tidak punya bapak, dia tidak punya anak. Jadi berarti dia itu sendirian kali ya. Nah, kemudian wallahu dan Allah alimun halim, maha mengetahui lagi maha penyantun. Jadi ketetapan dari Allah ini kita ayat berikutnya nanti tilka hududullah, inilah ketetapan dari Allah. Kita nggak bisa lagi, oh kenapa begini, kenapa nggak sekian, kenapa nggak sekian persen, nah, tidak bisa lagi karena itu sudah ketetapan dari Allah. Kalau tetapkan sepertiga, kenapa nggak seperempat? Kalau tetapkan seperenam, kenapa nggak sepertujuh? Nah, nanti ini pertanyaan sama dengan orang-orang Yahudi nanti ya. Jadi kalau gini kita sami'na wa ata'na. Lagi insya Allah kalau ada Pak Mazwar Ma'mur atau Bu Elvia di sini, kami mohon nanti ke beritanya kapan bisa ditampilkan tentang narasumbernya itu ya. Nanti dihubungi oleh Bu Nel ya. Sekali lagi Bapak. Mungkin disinformasi Pak Ustadz. Informasi sudah ada narasumbernya Pak Haji Saiful Akib LCMA. Judul materinya fikih waris dan permasalahannya. Jadi nanti akan disampaikan tanggal 23 Juli, insya Allah. Oke. Mas Dede saya deh. Mas Dede tentang tanggal 22 Juli. 22 Juli ya. Ya. Mas Dede tanggal yang kosong Bu Nel tentang tanggal yang kosong tanggal 15/7 tanggal Pak 29 nggak ya? Dede 9. Oke. 29 Juli. Dari 9 Juli judulnya angka-angka dalam Al-Quran. Angka-angka dalam Al-Quran ya Pak. Ya, Mas Dede 29 Juli jam 5.30 ya, Dek? Oke, siap benar. Jadi tentang angka-angka, kenapa sulusu atau sulusa jadi sekian? Nah, nanti kita tanya ahlinya. Kita sementara ini kita lihat aja bagaimana terjemahan tentang yang fikih ya. Lagi Bapak Ibu, kita tidak perdebatkan jadi dari awal sudah dikatakan kalau masalah fikih kita serahkan ke ahlinya. Kita fokus di gramatikal dan raya yang berusaha tauhid, kita bisa penekanan. Jadi nanti Pak Ustadz Ustadznya baru bisa jam 6 pagi, tapi nanti dari jam 5:30 bisa diisi dengan pengalaman pribadi dari Pak Maswar dalam membagi warisan. Ya. Baik, Bapak Ibu itulah tadi ya kejelasan tentang bagaimana ahli waris ini. Terutama mungkin ya, saya juga merasa terpanggil itu. Kita biasanya pembagian waris di pengalaman kita kadang-kadang lebih banyak condong kepada perempuan ya. Mungkin diasani nanti sebagai pelopor mengembalikan kepada aturan Allah ya. Supaya tidak ada pihak-pihak yang terzalim. Baik, Bu Rismayanti, terima kasih banyak ya. Walaupun tadi kalimatnya memang kita ikutin kalimat yang apa, ternyata di situ banyak hal-hal yang biar kita terasa gaya bahasanya. Saya kemarin mengikuti gaya bahasa Malaysia ya. Coba Bapak Ibu nanti coba ikutin, tonton video-video atau ngomong-ngomong orang Malaysia, nanti banyak hal yang berbeda dengan kita. Yang itu baru saat ini kan, bilik bermenung lah, kalau di tandas tuh tandas lah, dapat tempat ketibaan lah dan sebagainya. Kan berbeda dengan bahasa kita. Padahal itu tetangga kita ya Bu ya. Dekat kita dengan Malaysia, tapi gaya bahasanya berbeda. Jadi gaya bahasa Al-Quran yang 1.500 tahun yang lalu dengan gaya bahasa sekarang Indonesia yang kita pahamin, ya tentu berbeda Bu ya. Jadi kita memang, saya tetap mengatakan, coba kita rasakan gaya bahasanya dulu. Jangan kita cepat-cepat melihat terjemahannya. Nah kalau kita yang seperti ini kan agak penting ya, kita datangkan ahlinya yang akan mengupas tuntas tentang pewarisan. Demikian Bu Rismayanti ya, Bapak Ibu semuanya, kalau ada hal-hal yang salah ya, karena kita sama-sama belajar, kita mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bu Didi saya kembalikan cara ini agar
tuntun untuk acara selanjutnya. Silakan Bu Riri. Mic-nya Bu Riri. Mic Bu Riri. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah, demikianlah tadi uraian Al-Quran surat An-Nisa ayat 12 berikut penjelasannya.